Pura-pura menjadi pembeli, seorang pria menggasak kalung emas 25 gram di Pasar Koja, Jakarta Utara. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di tengah pasar pada siang hari. Seorang pria terekam CCTV saat menyantroni toko emas pada siang hari di Pasar Koja, Jakarta Utara. Saat ditawari kalung emas seberat 25 gram, pelaku tiba-tiba merampas perhiasan dan membawa kabur, meninggalkan lokasi. Mendengar teriakan karyawan, petugas keamanan dan warga mengejar dan membekuk pelaku tidak jauh dari pintu masuk pasar. Menurut keterangan petugas keamanan, pelaku sengaja berpakaian tertutup untuk menutupi identitas dari rekaman CCTV. Saat ini, pelaku sudah digelandang ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 2 hari kawanan geng motor di Makassar meresahkan warga karena menyerang permukiman mereka. Lelah diteror, warga berusaha menangkap pelaku. Aksi kawanan geng motor menyerang pemukiman warga Jalan Raja Wali, Mariso, Kota Makassar, terekam kamera pengawas. Para pelaku melakukan penyerangan menggunakan panah dan ketapel. Warga yang melihat berusaha menangkap pelaku, namun mereka kabur. Menurut warga, geng motor sudah 2 hari berturut-turut lakukan penyerangan tanpa motif yang jelas. Sementara usai mendapat laporan, pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan melakukan penjagaan hingga pagi hari. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyerangan tersebut. Polisi meminta warga tidak terpancing provokasi geng motor untuk ikut lakukan penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Neo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tak pandang bulu, pria pelaku curanmor tega menggasak motor milik tetangganya sendiri di Muara Baru, Jakarta Utara. Usut demi usut, ia sudah 3 kali beraksi dan semua korban adalah tetangga. Polisi melakukan penangkapan seorang pencuri kendaraan bermotor di rumah kontrakannya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Penangkapan pelaku ini atas laporan korban yang kehilangan motor saat parkir di depan rumahnya dan terekam kamera CCTV. Polisi menjaga pelaku agar tidak menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku sudah beraksi sebanyak 3 kali di sekitaran rumah kontrakannya. Pelaku beraksi seorang diri, hasil curiannya dijual ke penadah dengan harga 3 juta rupiah. Dari rumah kontrakan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor dan kunci letter T. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dendam berujung maut di Desa Sungai Jeruju, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang pria nekat menembak temannya sendiri karena sakit hati diejek saat pinjam uang Rp100.000. Kedamaian Desa Sungai Jeruju, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terusik bunyi letusan pistol milik Maharani. Ia nekat meluapkan dendam yang tersimpan selama 1 minggu kepada korban lewat letusan timah panas. Di hadapan polisi, Maharani mengaku sakit hati ketika ia hendak berutang Rp100.000 kepada korban. Namun bukannya memberi pinjaman, korban yang tak lain adalah temannya sendiri itu malah meledek Maharani di depan umum. Puncak sakit hati pelaku pecah setelah 1 minggu ketika ia berpapasan di jalan dengan korban dan istrinya. Karena uang 100, pistol rakitan pun meletus. Korban tersungkur hingga kehilangan nyawa. Kini penyesalan Maharani alias Rani harus dibayar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang nenek di Pasuruan, Jawa Timur tewas di tangan cucunya. Ironisnya, jasad korban dibuang pelaku ke dalam sumur sedalam 15 meter untuk menghilangkan jejak. Tim BPBD Kabupaten Pasuruan mengevakuasi jasad seorang nenek di dalam sumur di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Ngadeah, 64 tahun, seorang juragan kerupuk yang dikenal ramah oleh warga sekitar. Jasadnya ditemukan di dalam sumur berdiameter kecil dengan kedalaman mencapai 15 meter.
Menurut keterangan keluarga, korban diduga dibunuh oleh cucunya berinisial MA, 17 tahun. Saat itu pelaku datang ke rumah neneknya dengan alasan meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Namun saat permintaannya ditolak, pelaku diduga emosi dan memukul korban menggunakan potongan kayu. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku menyeret dan membuang jasad korban ke dalam sumur di samping rumah sebelum kabur. Kini pelaku sudah ditangkap polisi dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Grati. Miras dan obat terlarang bikin seorang pria di Jakarta Selatan gelap mata, menyerang dan menganiaya ketua RT dengan senjata tajam. Suasana mencekam saat warga berusaha mengamankan pelaku. Warga Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan digemparkan aksi penganiayaan terhadap 4 warga. Korban adalah ketua RT dan putrinya, berikut 2 warga lain. Karena kondisi yang mencekam, warga akhirnya menghubungi kepolisian untuk mengamankan pelaku. Pelaku akhirnya berhasil diamankan usai petugas kepolisian bersenjata menangkapnya di salah satu rumah warga. Diduga aksi penusukan dipicu pengaruh alkohol dan habisnya obat yang biasa dikonsumsi pelaku. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polsek Cilandak. Sementara rumah pelaku yang berlantai 2 dan berada tak jauh dari lokasi tampak sepi dari aktivitas. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Malu hamil di luar nikah, seorang asisten rumah tangga nekat mengubur bayi yang baru dilahirkan di halaman rumah majikannya. Peristiwa terbongkar saat pelaku berobat usai melahirkan tapi tanpa membawa bayinya. Warga di Jalan Subak, Belaki, Kabupaten Gianyar, Bali digegerkan dengan seorang asisten rumah tangga yang nekat mengubur jasad bayi yang baru dilahirkannya di halaman rumah milik majikannya. Petugas Polsek Sukawati bersama unit Inafis Polres Gianyar yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan mengevakuasi jasad bayi. Kejadian bermula saat pelaku berusia 21 tahun mendatangi Rumah Sakit Umum Ganesa Celuk Sukawati Gianyar untuk berobat. Saat diperiksa petugas medis, R mengaku habis melahirkan, namun tidak menjelaskan kondisi maupun keberadaan bayinya hingga menimbulkan kecurigaan. Petugas puskesmas yang datang ke lokasi mendapati adanya gundukan tanah mencurigakan di area halaman rumah majikan dan melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi memeriksa pacar pelaku yang diduga mengetahui kehamilannya. Pihak kepolisian menunggu hasil otopsi untuk memastikan jenis kelamin serta kondisi bayi sebelum dikubur oleh pelaku. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.